saya kasih ya. Shalom. Kurang kedengaran sekali lagi. Shalom. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Katakan kanan kirinya dong, apa kabar? Kasih tahu juga Tuhan Yesus baik loh. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita fokuskan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Ya Ralabataka, ya Ralabasyaka, Ralabasyaka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau beri di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau datang ke hadirat. Biarlah Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat. Berkati setiap hati kami Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau juga menyertai ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang ada di sini maupun yang ikut Zoom, Tuhan biarlah Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau setia Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau
terpujilah namamu, ya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, syukur, ya Rabba, ya Rabba, syukur. Ya Rabba, ya Rabba, syukur, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami. Kami mau lebih-lebih lagi memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mau semangat memuji Tuhan? Aduh gak dengar. Mau semangat memuji Tuhan? Amin. Karena Allah sanggup melakukan hal yang baik bagi hidup kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kudus Tuhan.
sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kepada Bapak karena Bapak begitu baik buat kami. Kami ingin bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapak urapi kami, Bapak sertai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan supaya kami dapat menelaah setiap firman Tuhan. Hari ini mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan sesederhana mungkin supaya setiap kami lebih lagi mengerti dan bisa melakukan kehendak Bapa. Terima kasih, berkati kami yang secara onsite maupun yang di Zoom atau nanti yang di YouTube. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, sebelum duduk, salam satu dengan yang lain, bilang begini, kamu pasti diberkati hari ini. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini aja deh. Apa itu? Puji nama Tuhan. Sebentar saya cek dulu yang di Zoom. Ya, yang di Zoom apakah kedengaran semuanya? Aman ya? Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita sediakan layanan Zoom buat jemaat yang di luar kota atau yang sedang sakit, ya. Atau yang benar-benar tidak bisa hadir karena ada apa gitu acara lain. Kita sediakan semuanya. Dan buat ya di sini aja deh. Ya, di belakang lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita menyediakan layanan Zoom ini ya berdoa supaya Tuhan menyediakan berkat-berkat untuk gereja kita supaya kita bisa membeli Zoom selama 1 tahun. Karena semua harus bayar, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan sanggup mencukupkan kita. Amin. Yes. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang persekutuan. Sebentar saya buka catatan saya. Ya, sedikit laporan sebentar Bapak Ibu Saudara. Sebagai report sedikit, kemarin kita KKR luar biasa di minggu lalu. Dan semuanya didoakan. Cuman saya belum sempat untuk mengedit videonya. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu Saudara. Karena saya pun masih belajar untuk mengedit video di PC atau laptop. Kalau di handphone itu bisa ya. Cuman di laptop mungkin lebih enak karena lebih kuat ininya, daya kerjanya. Dan di sana kita bersyukur Tuhan bekerja, Tuhan memberikan semangat yang baru, ya. Respon mereka juga sangat luar biasa. Dan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu Saudara yang mendukung event ini. Dan kita berdoa supaya ke depan akan ada KKR lagi di daerah-daerah, amin. Supaya kita memberkati mereka, ya. Supaya kita jadi berkat buat mereka. Itu Bapak Ibu Saudara. Menjelang kedatangan Tuhan, gereja Tuhan jangan hanya sibuk dengan gerejanya sendiri, tapi dia harus berdampak buat keluar. Nah, kita sudah mulai dari ya Zoom, YouTube juga. Tiap hari ada doa pagi, morning prayer. Bapak Ibu Saudara bisa join di situ supaya Bapak Ibu Saudara mendapat tuntunan setiap hari. Siapa di sini yang diberkati oleh morning prayer kita? Boleh lambaikan tangan? Wow, dahsyat, luar biasa ya. Kita punya morning prayer setiap hari jam 4.30 ya. Jam 4.30 itu setiap hari Senin sampai Jumat. Dan hari Sabtu kita jam 5 pagi ya. Nah, kita lihat bahwa Tuhan mulai bekerja. Dan saya yakin dan percaya, walaupun mungkin saat ini ya kita masih baru di YouTube, enggak masalah
Yang penting kita apapun yang kita punya, media sosial, alat yang kita punya, kita maksimalkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nantinya kita akan melihat kalau 2, 3 tahun atau 7, 10 tahun ke depan, kita akan melihat, dulu sejarah kita kayak gini ya. Sekarang kita udah gede. Nah gitu, dulu kita masih kayak gini, nggak dianggap sama sekali gitu ya. Tapi sekarang kita sudah gede. Wow, ternyata semuanya butuh perjuangan. Amin. Ya, nah dalam persekutuan juga butuh perjuangan untuk kita bertekun. Katakan bertekun. Saya berdoa dan Tuhan memberikan visi untuk gereja kita. Di bulan April ini kita akan membahas, sepanjang April kita akan membahas tentang yang namanya persekutuan. Katakan persekutuan. Persekutuan, jadi gereja kita adalah gereja yang bukan ingin menyenangkan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara disenangkan juga lewat gereja ini, itu hanya bonus. Kita mau senangkan siapa? Tuhan. Nah, oleh sebab itu gereja harus terarah dalam 1 bulan, harus ada visi. Apa yang mau dibawa, dibahas ke jemaat, supaya jelas dalam pengajaran. Dan kita sedang belajar bulan April ini, yaitu tentang persekutuan. Atau bahasa Alkitabiahnya koinonia. Ini bahasa Yunani. Ya. Di dalam bahasa Yunani, koinonia, coba bilang koinonia. Iya, jadi nanti kalau ada kos yang namanya koinonia, kemungkinan besar dia ngerti bahasa Yunani. Kos di sini apa? Barak. Nah, ya. Koinonia. Ya boleh juga sih kalau mau buat barak atau hotel koinonia. Wah. Ya, nah seperti itu. Persekutuan ini ternyata di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Bisa dibuka? Serafim. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Di situ ada kata persekutuan. Dan di dalam Galatia pasal 2 ayat 9 juga sama. Di situ Rasul Petrus, Yakobus, juga Yohanes, mereka berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Kata persekutuan di situ di 2 ayat itu sama, yaitu koinonia. Dan kita melihat di sini bahwa persekutuan itu ternyata koinonia memiliki makna yang luas dan dalam. Yang saya gali adalah persekutuan ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah bertekun. Nah, di sini siapa yang sedang belajar tekun? Saya juga belajar bertekun untuk mengajar Bapak Ibu Saudara, untuk menyiapkan firman yang fresh, bukan yang ngambil dari orang lain. No. Harus fresh. Amin. Ya, gembala harus menyediakan rumput yang segar. Bukan yang comot sana, comot sini, ya. Nah, bertekun. Yang kedua, ya, prinsip yang utama di dalam persekutuan yang saya pelajari adalah berkomunitas. Katakan komunitas. Kita punya komunitas anak-anak muda di dalam AMD, ya, supaya dimuridkan, supaya mereka dikasih tahu, supaya mereka diajar tata krama, attitude, apalagi hormat, diajar untuk mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai anak-anak muda tidak mengenal Tuhan, berbahaya. Kalau dia mengenal Tuhan, otomatis dia akan mengenal orang tuanya. Dia akan mengenal saudaranya. Dia akan mengenal gerejanya. Dia akan mengenal sekelilingnya. Bahwa dia harus punya kasih. Katakan kasih. Yang ketiga yang saya pelajari dan saya resapi, yang mendapat rema begitu dalam, di dalam kata persekutuan, koinonia ini, yaitu adalah
sahabat. Katakan sahabat. Di sini siapa yang pernah punya sahabat yang dekat banget? Pernah ya? Iya kan? Ya, kita makan bakso sama dia. Iya kan? Kita makan cireng sama dia. Goncengan sama dia. Mungkin juga kalau dia homogen ya, maksudnya sama-sama jenis kelamin kita, perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki, ya kan? Iya, kita tidur bareng, cerita-cerita bareng, sampai tengah malam misalnya. Kemana-mana hampir bareng-bareng. Saya juga pernah punya sahabat ya, sampai sekarang juga punya sahabat gitu loh. Dulunya bareng-bareng, pelayanan bareng, ya kan? Ketawa bareng, nangis bareng. Nah, di sini ada bersahabat dalam Kristus. Ya. Mohon dibantu, nanti dilihat-lihat di mana, di Zoom. Mana tahu ada komen atau ada trouble. Dilihat, dicek ininya. Kita baru mulai nih Zoom ala kadarnya. Tapi kita mau gerak. Kalau kita nggak gerak-gerak, Tuhan nggak akan tambah-tambahin. Kita harus gerak duluan. Ya, doa base camp kemarin ya Pak di sini. Kita cuma pakai laptop. Ya, pakai laptop aja. Ya, tapi direspon sama jemaat. Wah, puji Tuhan. Artinya kita harus gerak walaupun audionya semerabutan, ya kan? Entah geduk-gedak. Anak-anak seliburan di sini, enggak apa-apa. Kita mulai dulu. Amin. Biar doa itu jadi berkat buat orang lain. Nah, di sini bersahabat di dalam Kristus. Di minggu awal ini saya harus menyampaikan ya. Nanti saya akan bagikan catatan ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa belajar lagi mengenai persekutuan. Saya akan bagikan catatan ini di dalam grup nanti supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih lagi mengenal Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Bapa di sorga. Nah, ada yang namanya bertekun dalam persekutuan, ada juga yang namanya berkomunitas dalam persekutuan, dan juga membangun persahabatan. Coba kalau dalam persekutuan, bertekun iya, berkomunitas oke, tapi bersahabat, jangan harap Pak, saya nggak percaya kepada siapapun. Ya, saya sudah banyak dikecewakan. Nah ini dia masih kurang. Ayo membangun persahabatan, membangun hubungan yang baik. Ya, dengan orang-orang di dalam gereja. Kalau kerjanya di gereja hanya berselisih sana sini, nantinya tidak akan sehat persekutuan itu. Yang Tuhan mau kita adalah rukun. Ada lagunya kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Apalagi seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya dicurahkan, bukan diciprat. Ketawa. Bukan diciprat tetapi dicurahkan. Kalau kita bertengkar terus, berselisih paham terus, tidak mau mengalah, mau menang sendiri, tidak akan bisa kita nanti bersahabat dengan yang lain. Ya, dalam persahabatan kita tidak boleh memojokkan satu dengan yang lain. Supaya iman dia yang baru saja bertumbuh tidak terganggu. Nggak boleh. Ya, yang boleh menegur dan melarang dulu pelayanan atau apa, biar gembalanya dulu. Di hadapan orang lain, kita harus support dia. Kita selamatkan jiwanya. Amin. Ya, jangan ditekan-tekan dia. Nanti persahabatannya bisa goyah ya. Kalau goyah segera diperbaiki.
Nah, di dalam persekutuan ini kita harus mengetahui bahwa ketika kita membangun persekutuan yang baik, maka kita akan beroleh keuntungan. Siapa di sini yang mau untung? Ya kita semua pasti mau untung. Amin. Kalau kita berdagang kita mau untung. Ya, kalau kita menjual sesuatu ya kita pengennya untung, masa pengen rugi. Tetapi dalam persekutuan, keuntungan yang kita peroleh sebenarnya lebih daripada dagangan kita, lebih daripada materi, itu maksudnya. Kenapa? Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan gereja di dalam ini, maka kita akan beroleh berkat-berkat daripada Tuhan. Ya, tadi lagunya di mana? Mazmur berapa itu? 100? Ada yang ingat? Coba kita lihat. Mazmur mana ini? Mazmur udah pindah ya. Mazmur 133. Ya, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Suami istri harus rukun. Pertemanan harus rukun. Ya, rukun damai sepanjang hidup ini. Nanti Tuhan akan mencurahkan minyak. Dari dulu saya mengajarkan kepada jemaat, kalau kamu mau diberkati, ya, hatimu harus bersih dulu. Buang semua yang kotor. Ya, ini kan hati. Nggak mungkin saya gambarkan organ liver, ya kan? Hati kita ini harus bersih dulu. Supaya apa? Kita dapat hidup rukun dan urapan Allah mengalir. Ketika urapan Allah mengalir, bak minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan sampai ke jubah, dan minyak itu turun. Urapan atau yang namanya ilahi selalu dari atas. Enggak pernah sesuatu ilahi muncul dari bawah. Enggak. Selalu dari atas. Yang muncul dari bawah itu adalah kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ceritakan waktu saya pelayanan di Tumbang Nusa, melayani dukun. Ya, dia menguasai 14 desa. Wow, tanya istri saya. Dari bawah ini merinding, ya, dan saya melihat orang-orang Bapak Ibu kayak gini nih, kayak mimpi jauh gitu, dan gerakan saya kayak slow motion, dan saya pingin keluar dari kampung itu. Entah kenapa ketakutan itu melanda, tapi saya bersujud di hadapan Tuhan. Saya berdoa minta belas kasihan. Saya bilang, saya tidak peduli lagi nyawa saya Tuhan. Yang penting orang-orang di sini diselamatkan. Sejak itu saya mendapat kekuatan yang baru. Saya bangkit dan saya berdoa, kami semua berdoa, kami mengalahkan roh jahat di sana. Amin. Yes, itu sampai langit sebelah sini, ya Mom ya, mendung sebelah sini yang dekat jendela di ruang tamu itu terang sekali, jadi hujan panas. Langit seperti terbelah dua. Saya nggak bohong Bapak Ibu Saudara. Kalau hamba Tuhan bohong, dosa loh. Apalagi nanti di-upload ke YouTube. Itu hujan panas, sini mendung, sininya cerah. Ya, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh bukan ya, kok balap pantun. Seperti itu kejadiannya. Tapi saya tidak takut, teruskan. Walaupun rasanya pengen sekali lari. Oh apa ini? Ini kedagingan ini. Kalau kedagingan saya masih kuat, saya bilang apa? Pulang yuk. Iya kan? Iya. Itu kuasa jahat. Itu barang-barangnya saya tunjuk semua. Ini bu tolong bu. Kalau bapaknya mau sembuh, mau diselamatkan. Ini barang-barang ini. Ada yang tung. Apa tuh namanya? Gamelan. Ya.
gamelan, ya itulah. Lalu apa lagi? Ada guci-guci. Ini setan semua loh Bu, saya bilang. Ada asap hitam itu saya lihat. Nggak bohong saya. Wah, 5 menit kemudian saya seperti itu. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Aku sedang melatih kamu untuk sensitif. Aku melatih kamu untuk berperang. Jadi saya tahu itu adalah kuasa kegelapan. Wih, semakin tajam ya. Semakin tajam di hadapan Tuhan. Dan akhirnya bapaknya mau terima keselamatan. Itu bapaknya bisa makan 7 kali, 5 kali sehari. Tapi nggak besar-besar badannya. Makanya banyak. Kemana nasinya? Serem Bapak Ibu Saudara. Kalau makan tuh hap. Saya rasa ini ototnya masih kuat. Ini ada apa ini? Tuhan bilang, roh yang menyerang kamu sama dengan roh yang menyerang orang ini. Orang ini terikat. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dapat laporan. Pastor, terima kasih doanya. Bue semakin sehat katanya. Oh, senang saya. Dia mau terima Yesus. Walaupun memang gak bisa dibaptis selam. Orang pakai kursi roda dibaptis selam. Dan begini. Kita yang dituntut. Ya, kita bisa dituntut nanti. Kan lucu. Nah, di dalam persekutuan sebenarnya kita mengalami keuntungan. Balik lagi di sini. Tetapi ketika hati kita masih kotor, maka urapan itu akan sulit datang kepada kita. Karena urapan itu kudus. Kita masih mencintai dosa-dosa kita. Masih saja berkutat di kehidupan yang lama. Urapan itu gak akan pernah turun kepada kamu. Camkan ini baik-baik. Kalau engkau mau katakanlah nasibnya berubah, bersihkan dulu hatimu, pikiranmu dari pikiran yang jahat. Dari pikiran yang hidup dalam curiga. Dari pikiran yang selalu hidup tidak senonoh. Yang tidak menggambarkan orang Kristen. Nih. Harusnya kita sebagai orang Kristen bisa memulihkan hati ini. Bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Supaya hati kita bersih. Dan urapan itu turun. Sehingga ayat 133 tadi berkata apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Katakan berkat. Hari ini mungkin engkau gak melihat berkat itu. Tapi sebenarnya semakin engkau tertekan, sebenarnya Tuhan yang pertama semakin akan cepat kekuatan itu datang kepadamu. Yang kedua, sebenarnya ketika engkau tertekan, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan berkat yang besar buat engkau. Siapapun boleh mengambil hakmu. Tetapi ketika engkau tahu ini, engkau harus bertekun, berkomunitas, bersahabat di dalam persekutuan. Maka persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, katakan amin. Nah, persekutuan juga kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 9. Tadi bisa nggak dibuka Kisah Rasul? Yuk kita buka Kisah Rasul dulu deh. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita lihat kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Ya. Jemaat mula-mula ini sungguh luar biasa. Kenapa? Setiap hari mereka berkumpul di mana? Di bait suci dan memecahkan roti di masing-masing rumah secara bergilir. Ada komsel, tiap hari komsel. Ya, tiap hari komsel. Coba 42, kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Akibatnya dari persekutuan mereka adalah, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sudah saya katakan dan saya singgung bahwa ketika kita bertekun di dalam persekutuan ini, maka kita akan beroleh keuntungan. Di mana para rasul, para nabi di situ atau para pelayan Tuhan, waktu itu lebih trennya para rasul, ya, para pengajar, mereka mengadakan banyak mujizat. Ya, dia Alfa dan dia Omega. Dia awal dan dia yang akhir.
Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Tuhan kita hidup, Dia hebat dan luar biasa, ya. Oleh sebab itu kita harus percaya, ketika kita hidup di dalam persekutuan yang manis dengan Bapa di sorga, pasti kita akan mau bersekutu dengan umat-umat Tuhan di dalam Yesus, dan kita akan mengalami keuntungan. Di mana keuntungan tersebut, mata kita akan melihat banyak mujizat dan tanda. Ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara perlu mujizat setiap hari. Engkau perlu mujizat setiap hari. Enggak ada kita yang enggak butuh mujizat. Kita butuh mujizat, tetapi ingat, kita perlu mengutamakan Tuhan. Jangan lupa, ya, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, di gereja ini, ya, juga mengadakan doa pagi, morning prayer setiap hari, ya. Di grup kita selalu membagikan link Zoom-nya supaya Bapak Ibu Saudara bisa dituntun setiap pagi. Dan kita punya apa lagi? Berbagai macam program untuk memperlengkapi Bapak Ibu Saudara, ya. Suatu kali saya melihat di mana jemaat mengalami problema, mengalami masalah. Saya bilang, Tuhan, saya tidak komplain sama Tuhan. Saya percaya ketika kami di tangan yang tepat, kami akan aman. Kami akan kuat. Nyatanya, ya, ketika kita mengalami masalah, kok sampai hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, ya? Kok kita masih cinta Tuhan, ya? Kok kita masih ingat Tuhan, ya? Kok rasanya nggak terlalu berat yang gimana sih? Kok kita masih bisa tersenyum? Kok kita masih bisa memuji menyembah Tuhan? Walaupun masalah kita berat. Beban kita berat. Besar, banyak. Ya, sebagai hamba Tuhan, kami juga punya beban yang berat. Masalah yang cukup besar. Tetapi kami tidak mau menyerah. Jangan sampai, ya, hidup kita dikuasai oleh masalah. Nah, itu jangan sampai. Masalah, waduh, nanti ada bu Allah lagi, ya. Udah masalah, bualah, ya. Nah, kita di sini melihat bagaimana koinonia, persekutuan ini membawa keuntungan buat kita. Pak, kenapa sih penting banget ya bahas persekutuan? Nggak bisakah bahas mujizat aja gitu, biar kita tiap minggu didoakan? Lihat di situ, lihat ayat itu lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau bersekutu, ya, pasti akan sering berdoa. Ketika mereka bertekun dalam doa-doa mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan membuat mujizat dan tanda. Yang hebatnya kalau gereja itu adalah begini. Bapak pendetanya atau gembalanya atau pastornya tidak usah tumpang tangan. Dia hanya cukup tumpang tangan sama diri sendiri. Dan mujizat terjadi. Hebat nggak? Hebat. Itu akan meringankan pekerjaan gembalanya. Kalau yang datang 1000 orang, 1, 2, 3, 4, sampai nanti udah belecak nih tangan. Berbagai minyak rambut, ketombe. Iya kan? Ya, tapi kalau dia di atas dan dia hanya berdoa, dan mereka hanya percaya kepada Tuhan, dan mereka pulang menerima mujizat, itu baru dahsyat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita juga lihat yuk, kita lihat sedikit di Galatia pasal 2 ayat 9. Apa yang Rasul Kefas, ya, Yohanes, juga Rasul Yakobus, apa yang mereka lakukan? Ayat 9 ya. Coba kita lihat sebentar. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ada, sebentar saya ambil pointer.
Kenapa nggak hidup? Oh hidup, ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, kunya ini siapa? Rasul Paulus. Oke? Yakobus atau nama lainnya apa? Yakub atau Jacob. Kefas ini siapa? Petrus, Peter, ya. Dan Yohanes atau Yahya. Sama, ya. Yang dipandang sebagai soko guru jemaat, ya, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Barnabas ini bersama dengan Rasul Paulus sebagai tanda persekutuan. Supaya kami pergi kepada orang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka bagi tugas, tetapi mereka bersepakat. Mereka mau berkomitmen untuk bertekun, ya. Dan mereka ingat ini apa? Bersahabat. Coba setiap hamba Tuhan jontok-jontokan. Gimana? Bisa bersahabat nggak? Zaman sekarang hamba Tuhan satu menjelekan hamba Tuhan yang lain. Ya, saya diajarkan untuk tidak begitu. Ya, wah ternyata tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini mereka ada komunitas dan mereka bertekun di dalam pelayanan mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus meninggalkan pekerjaan sekuler mereka hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi karya-karya para rasul gimana? Memberkati kita enggak? Memberkati. Tulisan-tulisan di dalam kitab yang mereka buat itu tulisan mereka. Ya, itu tulisan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya mereka bisa menulis surat atau kitab, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu melihat persekutuan kita ini begitu penting. Kalau kita tahu bahwa persekutuan kita penting, janganlah lagi meninggalkan ibadah-ibadahmu. Janganlah lagi meninggalkan persekutuanmu. Ya, beberapa ada juga anak muda yang bilang, "Pastor maaf, kenapa? Saya nggak komsel, saya nggak nggak doa pagi. Kenapa? Capek." Ya, saya capek pastor. Saya cuman bilang, capean kamu apa capean saya sih? Ayo semangat doa. Kalau toh kamu nggak bisa ikut doa pagi, doa sendiri. Kasih laporan. Doa sama Tuhan. Jangan sampai kita nggak doa. Kita sudah belajar tentang doa, amin? Doa apa? Hubungan dengan siapa? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa di dalam nama Yesus, dimateraikan dengan darahnya dan iblis tidak dapat menyentuh doa-doa kita. Ingat ini baik-baik, Bapa di sorga hanya bekerja dengan kita. Pertama kali aksesnya adalah lewat doa. Ya, dan setiap kali kita bersekutu, maka kita akan mudah berdoa. Kita hanya sekuat doa. Enggak doa kita enggak kuat. Ya. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Di dalam doa bukan hanya kita berbicara soal teknis saja. Ya Tuhan terima kasih ini. Tapi itu kita berbicara tentang prinsip. Nilai-nilai doa. Di dalam doa pasti ada firman. Tuhan ngomong sama kita, kita merenungkan firman, juga ada pujian dan penyembahan. Orang-orang luar negeri suka bilang begini dalam lagu-lagu mereka. Mereka bilang, senjataku hanyalah melodi untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Wow, dahsyat. Daud, apakah dia suka berkhotbah? Enggak. Daud bukan pendeta. Ya, Pak Daud GBI, bukan, ya. Raja Daud maksudnya. Dia lebih suka apa? Menyembah. Dia ambil kecapi. Kalau kita sekarang apa? Gitar, ukulele lah. Cung certang cung. Nah, itu ya. Ketawa. Ya kan? Ambil gitar, menyembah. Kalau nggak ada gitar, ya udah akapela.
engkau masih punya pita suara. Menyembah Tuhan. Nggak usah tergantung teknologi, nggak usah tergantung speaker, nggak usah tergantung alat musik. Berdoa. Datang sama Tuhan. Sampaikan semua kerinduanmu. Engkau sedang membangun persekutuan yang erat dengan Bapa di sorga. Ketika kita membangun persekutuan ini, maka kita sedang bertekun, kita berkomunitas, kita ada komsel di gereja, ya, dan kita membangun persahabatan. Pak, tapi gimana Pak kalau dia salah pengertian terus? Urusan dia dengan Tuhan. Yang penting urusanmu, kamu punya hati yang benar. Saya baru ingat. 2 hari yang lalu ketika saya berdoa, saya doa sama Tuhan. Tapi nggak yang gimana-gimana, yang konsentrasinya yang ya standar-standar saja gitu ya. Maksudnya yang nggak sampai berseru gimana, enggak. Santai saja gitu maksudnya. Saya berdoa dan Tuhan mengingatkan. Alfa, sampaikan kepada umatku. Hati-hati. Ke depan akan ada roh Ahab. Roh Isabel. Yang akan masuk ke dalam gereja-gereja. Gereja-gereja, hati-hati. Ke depan akan ada roh Ahab, roh Isabel yang akan masuk ke gereja-gereja. Jangan sampai umatku termakan oleh umpan mereka. Kira-kira begitu bahasanya. Nah, saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara. Mumpung di Zoom, direkam ini. Ya. Ahab itu siapa? Saya kira ini spidol. Ahab itu adalah raja Israel. Istrinya siapa? Isabel. Mereka ini jahat di mata Tuhan. Ahab ini mengambil kebun Nabot ya. Bapak Nabot. Bapak Nabot bilang, saya nggak mau jual Pak Raja. Tolonglah kebun anggur ini jangan diambil ya. Ini punya saya satu-satunya. Kira-kira begitulah bahasa saya. Tapi Ahab datang sama Isabel. Nangis dia. Isabel bilang, "Napa?" Isabelnya orang Malaysia, Ipin Upin. Ya. "Kok kenapa, Kak Ros?" Ya. Itu Nabot nggak mau kasih kebun anggurnya sama saya. Saya mau. Ah, kamu gitu aja. Nabotnya dia apa? Dibunuh ya. Dibunuh. Akhirnya kebun itu diambil sama Ahab. Dan banyak kejahatan yang lain. Bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang-orang masih menyembah berhala dibiarkan. Dan dia pun menyembah berhala juga. Ya. Begitu. Mulutnya ini, aduh, hatinya ini, aduh, hitam legam. Jahat sekali di mata Tuhan. Dan dia punya nabi berapa? 450 ya. Ratusan orang nabi yang jahat dia pelihara untuk penyembahan berhala. Oleh sebab itu, Ahab dilawan oleh siapa? Elia. Satu orang lawan 450 orang. Wow. Dan Elia memancung semua nabi-nabi yang Ahab punya dan Isabel. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai roh Ahab ini dan Isabel masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan. Perketat doamu. Kalau gereja tidak ada doa secara khusus, wah itu bahaya. Kita di sini cukup mati-matian juga berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kayak pengerja yang lain ya, di tempat yang lain. Masuk kita nih doa terus. Nggak ngerti dia prinsip doa. Nah, setelah kita belajar doa, kita belajar persekutuan. Ya. Dalam 1 tahun ini tidak ada saya yang rancangkan begini-begini. Enggak. Mengalir dulu bersama Tuhan. Tuhan mau omong apa sama umat Tuhan. Ya.
Dan kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja ketika kita bertekun, ketika kita berkomunitas, dan ketika kita mau membangun persahabatan. Doa-doa kita akan mudah dijawab oleh Tuhan. Sebab doa-doa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi engkau meninggalkan ibadah-ibadah. Ada nggak firman Tuhannya? Ada nggak? Ada. Cari. Kita nggak boleh meninggalkan ibadah kita. Ya. Karena ibadah itu pasti akan mendatangkan keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita ya pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka di 1 Timotius dulu ayat 4. 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Ya, kita tidak boleh menganggap remeh ibadah kita. Ya. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan, di dalamnya pasti ada ibadah-ibadah kita. Saya mau kasih tahu, Pak, kenapa sih Pak? Kok kita dari dulu kasih persembahan? Tuhan itu miskin ya? No. Tuhan itu kaya, dia begitu kaya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang begitu kaya. Tidak ada yang kaya seperti dia di semua lini kehidupan. Tetapi dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita jadi kaya. Artinya dia mengambil rupa hamba. Dia meneruskan pekerjaan Bapak secara KTP ya, apa kakak ya, yang diakui oleh dunia ini, yaitu siapa? Yusuf. Bapaknya tukang kayu. Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu pada waktu itu. Dia bisa buat meja, dia bisa gergaji mungkin. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya ya seketika, lebih rendah daripada malaikat. Itu pengorbanan luar biasa. Kalau boleh saya gambarkan begini. Kalau Bapak Ibu Saudara punya harta 1 triliun. Banyak gak 1 triliun? 1000 miliar. 1000 miliar rupiah. Bukan rupiah. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara diambil hartanya atau berikan semua hartanya dan Bapak Ibu Saudara di rekening 0. Saya mau tanya, mau nggak? Maksud Bapak nih gimana sih? Gitu ya. Nggak mungkin dong Pak, itu hanya orang gila yang mau. Mungkin sekrupnya bukan lepas satu dan lepas semua di otak. Iya kan? Tapi Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya di dalam berbagai hal. Ya Bapak Ibu Saudara, ya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita harusnya mengerti bahwa ketika kita bersekutu dengan Dia, Dia adalah Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Bukan berarti ketika kita dapat masalah, kok Tuhan gak peduli ya Pak? No, saya yakin dan percaya dalam persekutuan kita, dalam persahabatan kita akan mendapat kekuatan dari teman-teman. Tapi Pak, teman-teman saya yang lainnya itu gak support saya. Saya kecewa sama mereka. Tugas kamu untuk mengampuni. Jangan hanya berdiri di atas kebenaran diri sendiri, gak akan pernah selesai masalah itu. Ya, saya gak mau minta maaf. Firman Tuhan berkata dalam Matius 14 ayat 15. Berkata apa? Jika engkau mengampuni Bapamu yang di sorga, jika engkau mengampuni orang yang bersalah
kepadamu, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Ya kalau hari ini masih hidup, kalau besok mati gimana dalam kepahitan? Tiba-tiba buka mata, api di sekeliling. Bukan api Roh Kudus. Kalau api Roh Kudus mah enak ya kan? Ini api neraka. Ya. Udah horor itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Ibrani 10 ayat 25 kita lihat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Yuk, kalau ada temanmu, sahabatmu yang mengingatkan, ayo doa, ayo baca firman, ayo mengasihi, ayo mengampuni, ayo minta maaf. Ya, walaupun kamu nggak salah, ayo minta maaf. Berani nggak? Wah Tuhan, gengsi dong. Ya, kita sedang diingatkan dalam persekutuan, kita sedang diingatkan. Ya, oke. Semua orang pasti ingin mengalami damai sejahtera, baik dalam hatinya maupun sebagai berkat Tuhan. Nah, oleh sebab itu bulan ini kita belajar tentang persekutuan. Pentingnya kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Nanti saya akan bagikan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya yakin pasti akan diberkati. Dibaca lagi ya. Kalau saya sudah bagikan PDF-nya, dibaca lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa menerima file PDF, kasih tahu supaya kita kasih dalam bentuk chat juga. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan, biar kasih kemurahan-Mu melingkupi kami. Kami mau dibentuk. Kami mau berubah. Kami mau meninggalkan semua kekesalan kami. Kami mau meninggalkan semua luka hati kami, sakit hati kami. Kami mau hati kami bersih supaya kami dapat hidup rukun dan damai kepada semua orang. Dan kami bisa bekerja sama. Karena ketika kami hidup, kami sadar bahwa kami memerlukan orang lain di sekeliling kami. Kami gak akan bisa sukses tanpa Tuhan bekerja lewat orang-orang lain. Bapa, kami perlu pertolongan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang datang hari ini. Tolong mereka. Engkau jamah hati mereka. Lembutkan hati mereka yang keras seperti batu. Engkau yang sanggup memulihkan mereka Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan bekerja, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Bapak terima kasih banyak. Berkati umat-umat-Mu yang di Zoom, di YouTube. Berkati mereka. Engkau mengurapi mereka. Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Di dalam nama Yesus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan. Kalau sudah, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan tertumbuh dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman. Morning prayer setiap hari, Senin sampai Jumat jam 4.30, jam setengah 5 pagi ya. Dan Sabtu itu diadakan jam 5 pagi, jam 5 subuh. Mari setiap kita dalam doa-doa kita setiap hari. Link Zoom meeting tersedia di grup Doa Basecamp hari Selasa. Doa Basecamp hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi bangsa, umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat pos PI kita, juga jemaat GBI Pelita, serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Rabu tanggal 29 Maret 2023 ada AMD Grade 1 kelas di Pastori pukul 18.30 WIB, onsite dan online. Kamis 30 Maret 2023 ada latihan musik pukul 5 sore. Jumat, April ya maksudnya. Jumat 31 April 2023 Komsel atau Komunitas Sel di Basecamp pukul 18.30. Jadi nanti hari Jumat ya, Jumat Agung 7 April 2023 ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus pukul 16 WIB akan dilayani oleh Pendeta Sumerman ya, jam 4 sore hari Jumat. Bagi yang ingin dibaptis selam untuk edisi Maret sampai April 2023, harap mendaftarkan diri Anda ke Pastor Alfa supaya segera didata dan diatur konseling baptisannya. Baptisan selam akan diadakan kembali pada bulan depan. God bless you. Ya Bapak Ibu mohon maaf, saya tidak tahu saya sudah buat pengumuman tapi kok yang terkirim itu. Ya, karena biasa laptopnya pakai yang ini tapi untuk streaming, jadi pakai laptop yang lain. Jadi hari Jumat nanti kita akan ada ibadah Paskah jam 4 sore, nanti akan dilayani oleh Pendeta Sumerman. Dan kita ada perjamuan kudus. Nanti hari Rabu AMD ditiadakan dulu, ya ditiadakan dulu. Kita biar ada space dulu. Nanti hari Kamis latihan musiknya diganti untuk latihan drama youth dan juga latihan ibadah Paskah dan ibadah hari Minggu, ya. Jadi latihan musiknya ditiadakan juga. Kita akan ganti untuk latihan drama youth dan juga persiapan untuk besok ibadah Jumat Agung. Dan minggu depan ya rencana kita akan setelah ibadah hari Minggu ya ibadahnya sampai jam 10 saja. Ibadah minggu depan tanggal berapa ya? Saya lupa. 9 ya. 9 tanggal 9 hari Minggu. Setelah ibadah kita sedikit akan merayakan Jumat Agung juga Paskah bersama-sama ya. Kita ada sedikit ya memeriahkan ya lomba ya Bu ya, seperti keseruan lah ya kan, keseruan kecil-kecilan seperti cari telur bukan telur orang
telur ayam orang Bapak Ibu Saudara ya. Jangan keluar dari rumah ini. Itu namanya mencuri. Ya, tetapi cari telur di sekitar sini saja ya. Ya, oke. Dan ada mungkin lomba kerupuk, makan kerupuk ya kan? Atau apalagi nanti kita akan lihatlah. Seru-seru saja Bapak Ibu Saudara. Ya, karena mumpung kita masih jemaat yang bisa dijangkau ya. Kalau nanti sudah banyak, sudah ratusan ribuan, susah juga. Ini biar kekeluargaannya erat Bapak Ibu Saudara. Oke, minggu depan pastikan Bapak Ibu Saudara hadir memeriahkan acaranya ya. Dan jangan lupa besok kita doa pagi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak sempat ikut di Zoom, buka YouTube-nya ya, ikuti firman Tuhan di situ. Oke, itu saja. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan kami Tuhan, untuk kami melayani Tuhan, kami bisa melayani umat Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan, mendengar firman. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan indah buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa semua pergumulan kami yang pertama untuk bangsa kami Tuhan pulihkan. Tuhan berkati, Tuhan tolong bangsa kami, biar bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Ada kegerakan ilahi yang terjadi. Ada kegerakan ilahi yang terjadi di negara kami. Kami minta lindungi ya Tuhan, tutup bungkus bangsa kami dengan kekuatan-Mu yang besar. Kami minta damai sejahtera Allah. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan. Kami juga minta Tuhan supaya gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, mereka juga diberikan otoritas untuk mereka dapat menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan juga mengajarkan yang benar sesuai dengan firman Allah. Kami berdoa untuk stabilitas bangsa ini Tuhan. Bapak tolong Bapak berkati. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga pesta demokrasi ini Tuhan, dan biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami minta keadaan yang kondusif, aman, dan terhindar dari semua serangan teroris. Kami juga berdoa untuk kota kami, Palangkaraya, juga sekitarnya, dan bahkan kota-kota kami masing-masing. Biarlah kami mengalami kekuatan damai sejahtera Tuhan. Roh Allah melayang-layang di atas kota ini, menguasai atmosfernya. Bapak berkati juga gereja kami dalam pembangunan gedungnya Tuhan. Sampai saat ini biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak kurang satu apapun. Tuhan yang cukupkan semua dana biayanya dalam 3-4 bulan ke depan. Biarlah kami bisa beribadah di sana. Kami berdoa, kami minta Tuhan cuaca yang terbaik, cuaca yang mendukung, juga para pekerja, mandornya, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat base camp di tempat ini, biar kemah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, tabernakel-Mu Bapa, Engkau menutup bungkus kami. Engkau memberkati juga keluarga ini seperti tabut Allah yang ada di keluarga Obed Edom, di mana mereka diberkati berlimpah-limpah. Kami berdoa juga buat setiap umat-umat Tuhan yang bergumul akan masalah mereka. Bapa, Engkau menolong mereka. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan urapan Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk mereka menyelesaikan masalah mereka bersama dengan Tuhan. Bulan ini kami belajar tentang persekutuan. Biarlah kami mengerti akan manfaat, keuntungan di persekutuan ini, koinonia ini Bapa. Biar supaya kami mengalami mujizat dan tanda. Dan kami mau bertekun, kami bersama-sama berkomunitas, kami juga mau saling bersahabat satu dengan yang lain. Terima kasih, di dalam persekutuan Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Bapa, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, tutup bungkus. Biarlah kami aman dan sampai di rumah kami masing-masing, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan kami siap menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi milik kepunyaannya Kristus. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Pulanglah menerima berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dan engkau diberkati, engkau disertai, sekolahmu, studimu, bisnismu, apapun itu yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, shalom. Yang di Zoom, shalom, di YouTube, shalom. Selamat hari Minggu, Pak. Ya, selamat hari Minggu Pak Daud. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati.